Ini sekolah loh ya, bukan tempat wisata mangrove yang ada di Jakarta. Ini tapi itu sekolah. Kalau di Jakarta kita bayar 40.000 ini masuk ke mangrove. Tapi ini adalah seperti biasanya. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat hiburan kita semua. Hai hai, kelas berapa ini? SMP ya? Gedung ini gedung SMP? Iya, SD. Wah ini lihat nih. Ada musolahnya. baru 13.000. Ngomong-ngomong di sekolah bagus banget sih, kayak tempat wisata ya. Kayak wisata di kota mangrove kita. Teman kami dari lapangan NQ yang mengajar SMA di sini ya, mungkin sebulan sekali ya atau berapa bulan sekali dengan ngajarin ada matematik ya, ada bahasa Inggris juga ya, ada pengenalan mengenai keselamatan dan lain-lain. Jadi rencananya tolong doakan tahun depan kami akan ada program beasiswa. Fasilitas di luar sekolah ya, fasilitas yang ada di lingkungan. Nah, kalau di sekolah gimana? Kalau yang di sekolah sendiri yang dirasain apa? Seperti kekurangan buku. Wah, gimana tuh? Coba bisa dijelaskan nggak lebih lanjut kekurangan buku pelajaran yang kamu rasain itu seperti apa dampaknya sehari-hari kamu di sekolah? Contohnya yang kamu alami. Jadi ini kece banget sih. Ada kayak hutan sekolah, ada gazebo gitu, mangrove, kayak keren banget gitu loh. Adem banget ya, dan mereka tuh kayaknya fokusly banget di sekolah ini kayak pelestarian eco-greennya tuh dapat banget. Jadi mereka kayak memang jaga kelestarian mangrove-nya, bakaunya gitu. Adem banget, enak banget buat belajar kelompok. Nah, ini sekolah loh ya, bukan tempat wisata mangrove yang ada di Jakarta. Ini tapi itu sekolah. Kalau di Jakarta kita bayar 40.000 ini masuk ke mangrove. Tapi ini adalah sekolah. Nih, tuh. Mbak, udah bayar tiketnya belum? Tiketnya 40.000 loh masuk wisata ini. Taman mangrove yang di Jakarta berapa tuh harganya? 40.000. Dan itu kalau pakai kamera kamu bayar. Oh iya, ngambil gambar. Oke, tapi ini enak banget buat belajar kelompok ya. Nah, di sini katanya sinyalnya tuh bagus, makanya anak-anak tuh suka di sini. Ya, apalagi suka main game, nongkrongnya pasti di sini. Ya, karena memang menghadap ke sungai biasanya identik kalau misalnya menghadap ke laut atau ke dermaga itu memang aliran sinyalnya banyak. Dan yang paling unik tuh di sini kan susah banget sama air ya Mbak ya. Benar. Nah, tapi ini keren banget di sini tuh mereka Idenya kayak nanam pohonnya gitu. iya nanam pohon. Nah, Makanya kemarin mereka dapat peringkat provinsi Adiwiyata. tahun 2017. Nah, Tapi memang yang menjadi kekurangannya adalah kemarin itu mengenai sampah. sampahnya ya. Kan susahnya di sini. Ya, Memang mereka terbiasa tuh buang apa ya, tapi kalau di sekolah ini kan bersih. ya. Jadi masyarakatnya sendiri tuh kan Buang sampahnya kan di langsung. sampahnya itu Langsung nanti kalau lagi pasang airnya ke bawah gitu kan mereka bilang angkapnya ke bawah, tapi kalau ombaknya lagi terhempas balik lagi lah Iya, desanya. Jadi desanya betul. kotor. Dan memang ini sekolah ini dapat Adiwiyata yang cukup membanggakan di tingkat provinsi ya, provinsi. 2017. Nah, ini keren banget tuh, mereka tuh kayak banyak pohon. Ini pohon ya, ini pohon. Ini Ini loh. pohon. Apa namanya, si lidah buaya? Iya, si lidah buaya kayak macam-macam tanaman kaktus gitu. Nah, tapi
karena kan saya juga pernah tinggal nih Mbak 14 bulan. Nah biasanya yang bisa stay maksudnya habitat daerah sini tuh yang bakau kan, mangrove. Ya, pohon Nah, bakau ya. Dan untuk daerah-daerah ini sumber airnya tuh dari hujan, just it air hujan. Kalau nggak hujan nggak dapat. Jadi kebayang buat mandi aja susahnya setengah mati. Tapi ini kan buat tanaman ini kan harus disiram dengan air, nggak boleh air laut atau air payau, dia akan mati. Ya air hujan. Nah itu sih jadi PR tersendiri. Ya, Salut. memang kalau di desa pesisir itu air ya, Air. air listrik, transportasi, Transportasi. yang itu memang problem utamanya. Problem utama. Di mana-mana desa pesisir. Tapi sangat diapresiatif buat sekolah SDN 0 berapa sih? 014. 014 Anggana ya, di SDN 014 Anggana di Tani Baru ini. Buat mandi aja susah, tapi dia miara tanaman. Keren gak sih? Nih, tuh akreditasinya A. Dapat sekolah Adiwiyata SSA. Standar apa, Mbak? Sekolah Sehat Adiwiyata. Oh, sekolah sehat. Ada singkatan. Oke. Nah, UKS-nya juga keren. Mantep lah. Siapa sih yang nggak betah kalau buat masuk ke sekolah kayak adem kayak gini ya? Ini kelas-kelasnya. Ini kelasnya, dia bagus banget. Kelasnya keren. Ini udah ditutup. Dikunci. Orang sampahnya. Jadi kalau kita perhatiin di bawah sana tuh nggak ada sampah satu plastik pun, satu butir ya. Heran banget sampah. Si kepiting lucu-lucu. Iya, ada kepiting lucu-lucunya juga di sana, Mbak ya. Kepiting merah. Iya. Ya ampun, ini sekolah aduh bagus banget sih. Kalau di Jakarta setiap hari datang aku nih, Mbak, gratis soalnya. Ya, Sini kamu naik naik speednya. tinting dulu kamu. Ke tinting, naik truk. Ini ada kantinnya. Nah ini tadi aku bilang kalau ada tandon-tandon airnya, jadi air hujan ditampung ke dalam tandon-tandonnya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah tandon-tandonnya itu yang buat kebutuhan di sekolah. Entah itu buat kakusnya, buat nyiram tanaman-tanaman yang tadi. Tadi kan aku bilang kalau tanaman di sini tuh ada macam-macam. Kalau pakai bakau mungkin nggak disiram karena langsung air payau. Tapi kalau tanaman-tanaman yang ditanam di pot itu harus tanaman air hujan. Karena kalau air payau udah nggak bisa tumbuh. Terus juga kebutuhan buat di sini ada buat cuci tangannya juga. Jadi sumber airnya dari hujan tapi mereka mengoptimalkan itu. Keren banget sih. Ini ada musolahnya. Ini ada penjaga tiketing ya, Mbak ya. Ya, gimana melakukan asesmen ini, tanggapannya apa Kakak? Silau backlight. Ah iya ya. Ya semacam mengisi ini baru ya. Apa? Energi. Energi. Untuk melakukan sesuatu buat pendidikan terutama di pelosok ya. Asik. Ya aksesnya sulit. Tadi pikirnya kalau masuk ke pelosok kayak gimana? Kakak pas sampai di sini, wow. Pertamanya saya memikirkan ini seperti sekolah PM ya, tapi ternyata ini lebih sustain dari semua Sekolah- sekolah PM yang pernah Sekolah saya PM pengajar muda ya. Ya, Pengajar muda. Jadi Sama ini sangat amazing. Terutama sih terlihat jelas betapa pentingnya peranan kepala sekolah ya. Ketika kepala sekolahnya melakukan fungsinya dengan baik, maka sekolah tuh bisa jadi begini guys. si bagusnya sih. Makanya Pemimpin adalah segalanya. pemimpin itu menentukan keberhasilan suatu ini ya sistem. Oke. Pak, saya mau difoto ya Pak. Oh, mau difoto? Oke. Tapi dengan welcome. Nah, nggak ada di Jakarta kita punya tambak. Ya, sekolah ini punya tambak, panen tambak. Ini luasnya kurang lebih berapa? Ada berapa hektar ini luasnya, Bu? Yang ini kita percakapan ya. Ini tambaknya. Wah, lihat sana. Di sana udah punya milik warga semua, Bu ya? Jadi biasanya kalau tambak di sini nanti biasanya diisi dengan apa Bu? Bandeng atau apa Bu?
bandeng, udang, kepiting. Sebenarnya untuk kepiting, untuk warnanya udang. Kemarin sempat aja diisi udang, iseng-iseng di sini. Nah, yang paling disuka dari Kalimantan itu adalah langitnya. Biru banget. Nah, jadi ini tambak. Nah, ini lagi kebetulan pintu tambaknya nih jebol. Jadi dia lewat sana. Ya kan airnya terus bagus ada gitu melewati lapangan sekolah. Nah, di ujung sana sungai. Ya berarti kalau air pasang lewat sini, air masuk ke dalam sini untuk diisi. Nah, ini sebelah sana tambak semuanya, tambak warga semua. Nah, ini kita sama Mbak Prapti yang pahlawan, bantuin sekolah tani baru. Apa aja Mbak yang sudah dibantu? Kita udah bantu Ruang kelas. terus kita bantu juga sarana prasarana termasuk lab pengemukan kepiting. Nah, karena emang sesuai dengan wilayah pesisir Mbak ya. Iya, jadi kita pengembangannya ini lebih ke potensi lokal yang ada. Terus juga kasih pembinaan bisa sekece kayak gini nih. Kalau kita lihat sebelah kanan kiri banyak banget pohon bakau ya, ini ada Iya. pembinaannya Mbak ya. Iya, ada pohon bakau. Oh, tambaknya tadi diliatin nggak? Iya, ada tambaknya. Jadi ya itu, kita kan melihat kalau Indonesia tuh luas banget Mbak ya. Betul. Jadi kita tidak boleh mengutuk kegelapan tapi Setuju. menyalakan lilin. Setuju. Dan kita juga udah bantu 7 unit SAS ya, Nah, yes. solar panel. Oke, Karena kan di sini juga karena ada listrik juga ya Mbak ya. tidak ada listrik. Jadi untuk mendukung kegiatan sekolah termasuk di lab komputer itu menggunakan tenaga surya. Tenaga surya. Oke. Ya, Ini semoga banyak yang melibatkan banyak orang ya Mbak ya. Ini sarana prasarana, ini juga kontribusi dari kami. Ini ada lapangan ya Mbak ya. Oh, ini waktu itu dari PHM juga. Dari PHM. Jadi ini lapangannya diperuntukkan untuk SD dan SMP. SD dan Ini lab SMP. yang kita bangun juga. Oh, ini ada labnya dan ini lab untuk komputer ya. Dimana salah satu pendukung energinya adalah dari tenaga surya. Tenaga surya. Nah, keren banget karena kalau mengandalkan listrik ya Ya, 10 tahun lagi baru belum dapat. tentu. Setelah ibu kota pindah. Ini akses jalan anak-anak Nah. sekolah ya di rumah menuju sekolah ini. Aksesnya ya Mbak ya. Oh, berarti perkampungannya ada di sebelah. Di sebelah sana ada perkampungan. Di sebelah sana. Di ujung sana juga ada perkampungan. Oh, ini berarti sekolah-sekolahnya. Kita juga bangun jalan kayu dari 2014 2014 sudah. 2017 untuk menghubungkan 3 dusun laut yang ada di sini. Waduh, ada 3 dusun ya. Ha-ha. Dan memang ya gini, memang karena ini adanya di daerah pesisir dan rawa bakau, jadi tanahnya emang nggak bisa diinjak, jadi lewatnya Nggak bisa. jembatan. Kita tidak menginjak Untuk tanah di sana. sini. Ha-ha. Ya keren kan, nggak pernah kok sendal sendal tidak berfungsi karena nggak akan kotor. Iya. Kayak gitu. Nah, ini tambak-tambaknya nih, manggup-manggupnya Kita lihat di adem. sana jalan ini. Pak, ini ada kapal-kapal masyarakatnya. Jadi memang salah satu akses transportasinya, bukan salah satu, memang pilihan utamanya cuma ada kapal. Kapal. Nah, gitu. Ya, enak banget nih, adem banget kan. Kalau misalnya di Jakarta Mbak, ini kita di hutan mangrove itu bayar 20-40. Bayar 20 sampai 40 ya. Nah, di sini free, Iya, gratis. gratis. Ini bagus. Jadi kita mau ke desanya. Ini fasilitas jalan kayu yang kita bangun di 2014. Woi, ada lagi nih ya fasilitas jalan kayu ya, panjangnya 2,3 kilo. wih 2.300 meter. Oh, ujung sana ini yang disebut dengan jembatan Bapak Kapti kan? Ini kah yang terkenal itu? Oh ya. Nah, oke. Nah ini, jadi ini disebut jembatan Bapak Kapti bukan ya? Ini dibangun sama SKK Migas sama Total waktu itu Mbak ya? Operator sebelumnya. Ya. Jadi perlu diketahui Mbak ya, sebelum 2018 PHM itu total ya Mbak ya. Terus kontaknya 1 Januari 2018 ahli kelolanya adalah
Pertamina Hulu Mahakam. Pertamina Hulu Mahakam. Nah ini. Nah, ini kita bangun 2,3 kilo Mas, Wih. yang membelah tambak. Wih. Kita mau belah kayak jembatan. Jadi ini menghubungkan 3 dusun laut. Tiga Dengan tujuan anak-anak 3 dusun laut. laut. Ya, ada dusun apa aja, Mbak? Jadi di sini Tani Baru Dalam. Tani Baru kemudian Dalam. di sana pertengahan ada Kampung Makassar. Kampung Makassar, Kemudian yang paling ujung itu Muara Ilo. Muara Ilo. Jadi Oke. Muara Ilo itu di ibu kota desa yang kita ambilin tadi, di ibu kepala sekolah. Oke. Wah, tuh. Nah, ini 2.300. Wah, ini keren banget sih. Ini Ya. yang diambil kemarin profilnya sama Mbak Leni. Oh. Kapal depannya untuk presentasi. Si. Nah, Dan ini tambak dibelah ya. iya. Tambak loh, ini dibelah panjang banget. Siapa yang punya tambak ini? Iya. Wow. Keren. 2.300 kan. Dan ini salah satu akses yang sangat ngebantu siswa, Mbak ya, Betul. menuju sekolah. Jadi masyarakatnya banyak tinggal di sana, anak-anak tinggal di sana, terus mereka ya sekolahnya dari sini. Kalau lewatin tambak kan harus muter jauh banget. Betul, harus pakai kapal air. Iya. Nah, kalau hujan mereka Resiko. resiko basah, terlambat. Nah, dengan adanya jembatan ini juga bisa menghubungkan desa tetangga, desa Muara Pantuan. Iya, Jadi nah. beberapa anak yang di Muara Pantuan bersekolah di sekolah ini, di SD 014 sama SMP Negeri 4. Wah, menarik. Menarik. Aduh, mulia banget sih Mbak ya. Ini jalan kita apresiasi banget nih buat Kita jalan yuk. Pertamina Hulu Mahakam. Ini dibangun tahun berapa Mbak? Ini di 2014. Dan katanya ini tuh bahannya, materialnya kan dari PHM, tapi Lahannya milik masyarakat. iya lahannya dari masyarakat ya. Jadi bisa melibatkan ya Mbak ya. Iya, ini sinergi dengan Sinergi. masyarakat. SDM-nya yang bangun Mbak? Masyarakat. Masyarakat juga. Kita Nah, selalu pemberdayaan ke masyarakat lokal. Tuh, nice banget kan, keren banget. Iya. Biasanya kan banyak kegiatan atau misalnya filantropi yang langsung top down gitu Oh iya, kan. tidak. Ini bottom up. Bottom Kita up. juga prosesnya pembangunan jembatan ini juga membutuhkan waktu yang sangat panjang, diskusi-diskusi dengan masyarakat, termasuk bagaimana persiapan di masyarakat, bagaimana dengan swadayanya, sampai pengadaan materialnya pun kita bekerja samanya dengan kontraktor lokal. Heeh. Keren ya, nice banget. Dan ini udaranya enak banget, bikin ngantuk. Tapi setelah itu kita panas loh. Ya. View-nya keren banget. Nah ini view-nya nih teman-teman. Nah tuh, langitnya sepanjang mata memandang hanya tambak. Jadi kalau seandainya kita lihat dari kanan, kiri, dari luar gitu, oh kelihatannya hutan gitu. Ternyata dalamnya isinya tambak. Kayak gitu. Nanti kita jalan paling nggak sampai situ ya Mas? Ya. Jadi di sana itu kayak zona Babak Zona itu yang memang zona khusus buat mangrove ya, kayak greennya gitulah, kayak green gitu. belt-nya Green belt-nya perusahaan. Nah, jadi prosesnya itu kemarin ini ya Mbak ya, sempat dibebasin dulu lahannya. Nggak dibebasin. Oh, nggak dibebasin. Yang mana? Kalau yang di sana? Oh iya. Itu pembebasan. Terus ditanami mangrove dan itu bisa sampai sehijau kayak gitu. Ini kalau kita lihat, nah itu butuh waktu berapa Mbak? 5-10 tahun ya? 5-10 tahun. Kayak gitu. Cuma kan kendalanya kita nggak bisa nemuin nih. Sebenarnya kalau dengan warga bikin tambak, sebenarnya ini ya, itu perekonomiannya mereka bagus kan. Betul. Cuma kendalanya adalah hutannya itu di mangrove-nya ditebang gitu, dan tidak pernah bisa menemukan apakah tambak itu kalau ada tambaknya ada mangrove-nya. iya ada mangrove-nya itu mendukung atau enggak untuk produksinya, karena sebagian masyarakat bilangnya itu malah menurunkan produksinya. Betul. Gitu. Jadi kayak dilematis gitu sih, di satu sisi kita pengen perekonomiannya maju, tapi di satu sisi dari justru segi lingkungan malah rusak. Nah
di sananya desa-desanya. Nah,